acara Syiar dan Syair Islam hingga nanti jam 8 malam. Sebelumnya Faris mau sapa dulu Pak Ustadz, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris dan semua jamaah Majelis Taklim Kebumen FM. Kabar baik ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Sendiri Pak Ustadz datang ke sini. Ya, sendiri tadi santai-santai pada di rumah, lagi pada kumpul di sana. Baik. Salam buat para santrinya Pak. Ya. Amin. Malam hari ini temanya apa Pak? Di Syiar dan Syair Islam edisi hari Jumat malam 1 tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus 2021. Saya ambil tema yang cukup populer sajalah, sederhana, itu ayo sholat. Ayo kita tingkatkan ibadah sholat itulah ya. Oke, baik. Buat para pendengar dimanapun berada, seperti biasa nanti bakal kita buka untuk sesi tanya jawab setelah Pak Ustadz menyampaikan ceramahnya ya, dari jam 7 kurang lebih nanti hingga jam 8 kurang 15 menit kita akan buka phone live untuk Anda yang mau bertanya ya. Kita dengarkan dulu seperti biasa dari grup Hadroh Sunan Geseng ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini dia, kita dengarkan bareng-bareng.
Tidak like fotonya, enggak belum karena aku sih langsung kalau saya ini itu malah percaya kan. Di rumahnya orang apa Pak? Hajatan. Iya Pak. Apa kardus itu dulu, kardus Kabupaten. Lama sudah 2 tahun yang lalu ya, sebelum corona. Iya 2019 itu sebelum corona. Corona masuk 2020 kan ya? Iya awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim Radio Kebumen FM dimanapun berada, khususnya kepada akhinal kiram Mas Faris Kebumen FM yang setia menemani dan istrinya tentunya. Mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada kesempatan malam hari ini, malam Sabtu, rutinitas kita yaitu acara syiar dan syair Islam yang dipandu oleh saya sendiri yaitu Pak Rowi ya, Rahmat Widodo. Mudah-mudahan
para jamaah dimanapun berada berkenan untuk bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan tiada kurang suatu apa, terutama limpahan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, yaitu nikmat saya sebut 5S ya, yaitu kesehatan. 5S yaitu pertama kita diberi nikmat sehat iman, yang kedua sehat Islam, yang ketiga sehat jasmani, yang keempat sehat rohani, dan yang kelima sehat imunitas kita. Jadi sekarang adanya 5M dibarengi dengan sehat yang 5S ya. Jadi Mas Faris apa belum? 5S sehat iman, Islam, jasmani, rohani, dan imunitas kita. Karena yang terakhir ini, yang imunitas yang kita sedang dengung-dengungkan, mudah-mudahan wabah yang selama ini kita mendera kita, negara kita dan negara yang lain, dengan kita senantiasa bersyukur dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihengkangkan, akan dihilangkan dari muka bumi Indonesia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat salam, salawat rahmat azim, mudah-mudahan Allah berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi akhir zaman, penerang alam semesta, yang membawa alam jahiliyah ke dalam kepada alam yang terang benderang, yang senantiasa tentunya saya dan kita harapkan syafaatnya kelak yaumil kiamah minat dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Radio Kebumen FM dimanapun berada, sami sehat nggih? Alhamdulillah ya, ketemu maning karo Kang Rohmat ya. Jadi saiki Kang Rohmat bahasane tetep gaduh-gaduh lah. Bahasa Indonesia terus ya, kadang-kadang kelalen. Jawa Indonesia gaduh-gaduh nggih. Sing penting pada ngertine, pada pahame, pada maksudnya, artinya bisa dicerna maksudnya nggih. Tema dalam menika nggih menika tentang sholat nggih. Sebetulnya ini tidak menggurui, cuma mengingatkan. Sholat niku sangat penting buat kita semua, terutama yang itu tadi termasuk mengaku orang Islam. Kan tadi saya sebutkan di awal, yaitu ada 5S, diantaranya sehat Islam, iman, Islam. Nah, seandainya kita mengaku dan senantiasa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat Islam, ayo kita telaah satu persatu, apakah di diri kita sudah termasuk atau belum. Yaitu Islam itu memerintahkan kita atau mengajak kita untuk senantiasa melaksanakan rukun Islam. Kembali ke anak TK saja, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nomor 1 yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua mengerjakan sholat. Nah ini rukun Islam yang kedua, mengerjakan sholat. Nah ini berhenti sampai di sini aja dulu, mengerjakan sholat. Jadi nek wong Islam iku kon ngedekaken sholat, kon jumenengaken sholat. Sebab dasar utamane kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat menika Allah sampun dawuh wonten Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya wallahu alam bimuradih, dan dirikanlah sholat
dan keluarkanlah zakat dan tunduklah atau rukuk bersama orang-orang yang pada rukuk. Jadi diperintahkan untuk melaksanakan sholat menika dawuhipun Allah jelas cetha welo-welo, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah, karena hikmah sholat Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, janjane sholat itu pun digawe sedemikian rupa, bahkan perintah-perintah yang lain Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW hanya lewat malaikat Jibril. Wahyu puasa, ya, perintah puasa Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Begitu juga wahyu tentang zakat, perintah zakat. Tetapi giliran sholat luar biasa, sangat luar biasa. Bapak Ibu tentu paham bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW menika dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala nalika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanggal pinten kita pengeti? Menika tanggal 17 Rajab tesidang nggih, 17 Rajab. Tapi inilah awal dari dawuh atau perintah sholat ketika baginda Rasul Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Niku. Jadi Allah menimbali kanjeng Nabi Muhammad perjalanan di waktu malam hari. Isra artinya berjalan dari malam hari, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niki peristiwa Isra. Nah, tapi niki kembali setelah dari Masjidil Aqsa, Allah timbali naik ke Sidratul Muntaha, langsung berhadapan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat Jibril tidak bisa ikut. Nah, inilah wahyu sholat diterima oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan langsung diperintahkan oleh Allah. Lah saiki umpamane kita mengaku umat kanjeng Nabi, ini kanjeng Nabi keroyo-royo ditimbali dan waktu hanya sepertiga malam. Bahkan ketika turun dari selesai dari Isra Mi'raj diceritakan kepada sahabat, pada orang-orang sekitarnya, satu pun hampir tidak ada yang percaya kecuali pertama yang percaya adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Yang keduanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia. Maka dari itu perjuangan yang sangat dahsyat luar biasa itu untuk diberikan atau untuk dilaksanakan kepada kita selaku umatnya. Yang tadinya Allah perintahkan 50 kali sehari semalam, sehingga kalau itu benar-benar tidak dinegosiasikan, zaman dulu nggih wonten negosiasi Bapak Ibu. Jadi ketika kanjeng Nabi didhawuhi salat 50 kali sehari semalam, kanjeng Nabi nderek mawon turun tengandap kepanggil kali Nabi Musa alaihissalam, ditakoni kanjeng Nabi Musa. Nabi Muhammad didhawuhi apa? Kon didhawuhi Allah kan salat apa kan umatku kan lakoni salat ping 50. Ora kuat Nabi. Umatmu ora kuat, umatmu cilik-cilik, sedangkan umatku wae ora kuat. Jaluk keringanan.
Akhirnya nonton munggah medun selama nyuwun keringanan dari Gusti Allah. Akhirnya dari 50 dilong 5 ketemu terakhir 5. Pertanyaannya, apa ya orang ngerti to lamun Gusti Allah ki umat kanjeng Nabi kiring-kiring kok dia di wis salat 50. Bukan begitu. Jawaban yang sangat sahih adalah ketika umat Islam itu harus ada ketika kita diperintahkan sesuatu dan kebetulan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sami'na wa ta'na ngendikane Gusti Allah itu di langit ketiga ketemu Nabi Musa alaihissalam sehingga dia balik lagi ke atas ketemu Allah Subhanahu wa taala, artinya di sini disuruh untuk minta keringanan. Jadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti, Maha paring kawelasan. Yang ngerti Gusti Allah Maha tahu. Tapi bagaimana nanti kalau misalkan kanjeng Nabi mau ngetes kanjeng Nabi atau membedawai kanjeng Nabi supaya kanjeng Nabi itu bisa bermusyawarah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah di sini. Sampai di sini kita tahu riwayat sholat sebagai umat diperjuangkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga jadi hanya 5 kali sehari semalam, itu pun masih ada yang tidak kuat, ada yang masih bolong-bolong. Nah, ini dia. Monggo sami introspeksi terhadap diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Opo yo sholat kita isih bolong-bolong? Apakah sudah rapat? Apa sudah istiqomah? Nah, dengan ini saya sendiri juga muhasabah terhadap diri kita sendiri, diri saya sendiri. Terus terang, namanya orang kadang kesibukan di jalan, kerja dan sebagainya. Terkadang kita bukan meninggalkan sholat, tapi kita melalaikan. Bukan melalaikan, menelatkan. Jadi sholatnya itu ditunda. Biasanya sholat jam zuhur jam 12, siang lah jadi jam 2. Sholat asar jam 3:30 semanjing, dilaksanakan jam 5 bahkan setengah 6. Nah, boleh. Tapi marilah bersama-sama kita coba untuk memperbaiki sholat kita. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan tiang agama. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat iku adalah tiange agama Islam. Sapa wonge sing dijekaken sholat, mongko yekti wong mau ngedekaken agama. Njejekaken agama. Lan sapa wonge sing ninggal salat, wong kuwi termasuk ngrubuhno agama. Nah, mulane jamaah Kebumen FM yang saya cintai, saya di sini hanya saling mengingatkan kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada saudara saya, kepada semua yang mendengarkan siaran ini. Monggolah sarang-sarang kita perbaiki sholatipun. Sebab walaupun kita mboten sholat, walaupun keluarga kita mboten sholat, walaupun orang se-Indonesia enggak sholat, walaupun orang sedunia enggak sholat, Allah tidak akan pensiun jadi Allah. Jadi kalau begitu sholat kebutuhan Gusti Allah apa kebutuhan awak dhewe ini? Kita introspeksi lagi. Nah, kalau demikian sholat adalah kebutuhan diri kita sendiri. Karena apa? Karena amal yang pertama kali nanti bakal dihisab
di hari kiamat adalah sholatnya. Nah, ini penting sekali. Kadang kita mengabaikan sholat karena kita sholat entar-entaran saja. Ini nggak tahu kalau bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Awal ma yuhasabu biqaumin yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha kullu amalihi wa idza fasadat fasada kullu amalihi. Pertama-tama sing bakal dihisab kaum Nabi Muhammad ing dina kiamat ya kuwi salate. Ketika salate apik, amaliyane bakal dihitung apik. Tetapi ketika salate elek, ketika salate rusak, amaliyane bakal dihitung rusak. Lho kok kadosan Pak? Lah niki berarti wong dodolan beras. Gambarake ngaten mawon. Dadi wong beras gitu banyak sekarung. Beras sekarung apa ya tuang beras bakal ngoceki apa milih siji per biji? Enggak mungkin toh. Cukup dengan menggunakan cucurkan yang seperti bambu yang ya apa besi yang pucuknya lancip, ceruk. Dilihat kalau misalkan berasnya orang agak baik, wis dianggap beras apik. Tapi ceruk maning kok gabathok, berarti itu beras sing ora apik. Jadi sangatlah berharga sekali, sangatlah penting sekali kewajiban kita untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Makanya jika kita kepingin amal kita nantinya dihitung baik semua oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini dan seterusnya monggo sareng-sareng semampu kita untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai kita lalai oleh kesibukan duniawi yang sangat banyak ini. Ingat para jamaah semuanya dimanapun berada. Kalau kita analisa, kalau kita hitung-hitung, hidup di dunia ini yang kemarin saya katakan seperti hanya mampir ngumbi. Nah, ibadah kita ini dibanding dengan rahmati Gusti Allah, Allah memberikan tubuh kita sempurna. Allah memberikan kita bisa bernafas. Allah memberikan kita bisa berbicara, bisa mendengarkan. Semua organ tubuh kita itu berfungsi semua. Jika satu organ tubuh kita saja berhenti berfungsi, contoh misalkan ada seorang yang tidak bisa kentut, maaf ya, hanya tidak bisa kentut, itu kalau kita bawa ke rumah sakit bisa keluar nilai jutaan. Itu hanya gak bisa buang angin. Apa enggak mahal? Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, sementara kita hanya menurut nderek dawuh Gusti Allah kok ya rasane aras. Tapi ya menungso biasa. Sebab menungso menika duweni hawa nafsu. Tapi jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Apabila kita kalah dengan nafsu kita, nafsu itu akan membawa kita ke jurang kesengsaraan. Sedangkan agama punya rel
punya rem supaya kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang menumpuk bagai buih di lautan, Allah berikan maghfirah, Allah berikan maaf, Allah berikan ampunan kepada kita semua. Dengan sering-sering beristighfar, mohon maaf, mohon diampuni dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Kita jelas namanya manusia itu al-insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Sering kita, apalagi namanya lidah tak bertulang, kita tanpa sengaja maunya ngomong baik-baik, akhirnya karena ketimpalan orang lain, ketimpalan orang yang sedang nimbrung di perbincangan itu, akhirnya timbullah namanya gosip, timbullah namanya hibah. Nah dia, makanya salamatul insan fi hifzil lisan, yaitu selametem menungso iku sangka oleh kepriye jaga lisane. Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berbicaralah yang baik atau diam. Nah ini. Kembali kita ke tema, yaitu tentang sholat. Ada pertanyaan, kalau misalkan kita sholatnya bolong-bolong, artinya bolong-bolong, kadang luhur di perjalanan, asar baru pulang, maghrib kemalaman, isya ketiduran, subuh kesiangan, keprimen. Kita ingin memperbaiki diri. Dia mungkin tadinya seperti itu, tapi monggo sarang-sarang dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun
pengen ngapiki sholat. Niat ingsun pengen memperbaiki sholat supaya sholat-sholat yang kemarin bolong-bolong akan menjadi yang teratur, yang sesuai dengan jadwal sholat, yaitu 5 kali sehari. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja. Karena ini kita sedang hablum minallah. Sholat itu sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bermuamalah itu dengan manusia, ya, dengan sama manusia, hablum minannas, tentang ibadah sosial, misalkan kita berbaik kepada tetangga, memberikan sedekah, menolong tetangga, menolong orang lain, itu adalah hubungan horizontal atau hablum minannas. Nah, setelah kita hablum minannas, tentunya kita pertama hablum minallah. Hablum minannas tidak boleh diabaikan. Tidak terus serta-merta kalau misalkan, lah sekarang kalau misalkan saya nggak sholat tapi saya baik dengan orang lain, apakah saya nggak boleh? Beda. Baik ya ibadah, tapi kita diwajibkan untuk sholat, karena sholat itu hukumnya wajib. Makanya kalau kita tidak melaksanakan sholat, satu waktu saja kita bolong, misalkan kita yang sholat yang bolong itu sholat luhur, ya, luhur karena sering di perjalanan kita sering bolong umpamanya. Itu sholat kan dibentuk dari 5 huruf. Maaf, agama Islam dibentuk dari 5 huruf: I, S, L, A, M. I-nya sholat isya, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Tadi yang hilang, yang misalkan yang sering bolong sholat luhurnya, itu nggak genep 5. Jadi nanti